Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saleha, ketemu lagi sama saya Yuni. Hari ini kita akan belajar bersama Ustazah tema 6, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Oke, simak videonya baik-baik ya saudara dan saleha. Kemudian nanti kerjakan apa yang Ustazah minta ya. Kita mulai. Saudara dan saleha, sekarang kita masuk ke pembelajaran 5, bahasa Indonesia. Menemukan informasi dari teks tentang pemanfaatan briket. Nah, nanti di sini ada teks tentang briket. Briket itu apa ya? Nah, informasi tentang briket dapat diperoleh dari sebuah teks. Menemukan informasi pada teks dapat dilakukan dengan menyusun pertanyaan. Sebelum membaca teks, kita dapat menyusun pertanyaan sesuai dengan informasi yang ingin kita ketahui. Seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, yang 5W1H itu ya, saudara dan saleha. Nah, kemudian di sini ada teksnya. Pemanfaatan briket. Nah, diperhatikan ya saudara dan saleha, ya nanti kita bisa menjawab sama-sama pertanyaannya. Nah, briket merupakan bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar minyak. Jadi briket itu apa? Bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar minyak. Briket terbentuk blok padat yang tersusun dari bahan-bahan mudah terbakar. Bahan utama pembuatan briket yaitu batu bara dan arang kayu. Jadi bahannya itu pembuatan briket itu batu bara dan arang kayu. Nah, setidaknya ada 8 tahap yang harus dilakukan dalam proses pembuatan briket. Jadi proses pembuatan briket itu ada berapa? 8 tahapan. Apa saja 8 tahapan itu? Nah, tahapannya: pemurnian, pengaringan bahan baku, pengarangan, pengecilan ukuran partikel, pengayaan, pencampuran, pencetakan, dan pengeringan air. Nah, itu 8 tahapan dalam proses pembuatan briket. Kemudian kita ke sini ya. Briket dimanfaatkan dalam industri maupun rumah tangga. Jadi dimanfaatkan itu di dalam apa? Industri dan rumah tangga. Nah, dalam industri, briket biasanya dimanfaatkan proses pembakaran. Kalau industri itu dari proses pembakarannya. Nah, dalam rumah tangga, briket bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk memasak. Oke. Nah, kemudian kita jawab bareng-bareng di sini ya, di halaman 164. Nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang briket? Tadi briket itu apa? Bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar minyak. Nah, good, hebat. Apa saja bahan yang digunakan dalam proses pembuatan briket? Tadi ada berapa? Ada 2. Batu bara dan kayu dan arang kayu. Ingat ya saudara dan saleha. Kemudian yang ketiga, bagaimana proses pembuatan briket? Ada 8 tahap yang tadi. Ya, yang ini, yang 8 tahap. Kayak ini pemurnian, pengeringan, bahan baku, pengarangan, nah dan sebagainya. Itu tahapan yang 8 tadi ya. Kemudian nomor 4, apa saja manfaat dari briket? Manfaat dari briket itu tadi proses pembakaran dan bahan bakar untuk memasak. Yang tadi ada 2 ya. Dalam industri maupun di rumah tangga dimanfaatkannya itu. Kemudian yang 5, mengapa briket dapat dikatakan sebagai bahan bakar alternatif? Kenapa? Karena briket dapat menghasilkan energi panas yang tadi ya, dengan ramah lingkungan. Oke, saudara dan saleha, sudah menjawab bareng-bareng ya. Nanti diisi ya saudara dan saleha. Kemudian lanjut ke PPKN. Kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Ya, wajib ya, kita harus menjaga lingkungan. Karena apa? Coba kita baca di sini ya. Kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan asri. Salah satu yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah yaitu dengan mengubah sampah menjadi benda bermanfaat, ya mendaur ulang kayak gitu ya. Sebagai contoh, kita dapat mengubah tempurung kelapa menjadi briket. Nah, ternyata tempurung kelapa ini bisa
dirubah menjadi briket. Nah, yang dapat digunakan sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan. Selain itu, berikut hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah. Nah, di sini ada contohnya nih dari gambar sini. Menggunakan tas belanja untuk mengurangi penggunaan kantong plastik saat berbelanja nih. Ya, jadi sekarang mah kalau misalkan ke Indomaret atau misalkan berbelanja, bawa tas belanjaan sendiri biar mengurangi kantong plastik. Kemudian di sini menggunakan tempat minum pribadi untuk mengurangi penggunaan kemasan botol plastik air mineral. Jadi soal dan soleha harus punya botol minumnya ya. Jadi isi ulang, jadi enggak menggunakan dari kemasan botol plastik ya. Soal dan soleha. Coba nanti cari lagi apa contoh-contohnya ya, soal dan soleha. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, kita telah membantu mengurangi sampah lingkungan. Lingkungan akan menjadi bersih dan asri. Kemudian kita dapat memperoleh hak kita untuk tinggal di lingkungan yang nyaman. Nyaman ya kalau misalkan tempatnya asri, bersih, tidak ada sampah, tidak ada debu apapun, maka akan terasa nyaman. Dengan tidak mengotori lingkungan, kita juga telah memberikan hak orang lain untuk tinggal di lingkungan yang nyaman gitu ya, anak yang soleh dan soleha. Nah, kemudian soleh dan soleha masuk ke matematika di halaman 165. Menentukan waktu sebelum dan sesudah waktu tertentu. Masih ingat nggak? Nih, ingat kembali ya cara menentukan waktu sebelum dan sesudah. Nah, di sini sudah ada rumusnya nih, biar gampang bisa dilihat di sini. Kalau menanyakan waktu sebelum itu sama dengan waktu sesudah dikurangi lama kegiatan. Kalau menanyakannya waktu sesudahnya, yaitu waktu sebelumnya ditambah lama kegiatan. Ingat ya, soal dan soleha. Kemudian sini ada contohnya. 15 menit yang lalu ibu selesai menggoreng singkong. Berarti 15 menit yang lalu ibu sudah selesai menggoreng singkong. Jika sekarang pukul 10 pagi, pukul berapakah ibu selesai menggoreng singkong? Jadi kalau sekarang jam 10 pagi, tadi ibu selesai menggoreng singkong itu jam berapa? Kalau 15 menit yang lalu dari jam 10 berarti dikurang. Nah, coba lihat kita penyelesaiannya pakai gambar di sini. Nah, sekarang pukul 10 tadi ya. Nah, 15 menit yang lalu ibu selesai menggoreng singkong, berarti dikurang 15 menit. Berarti yang mundurnya yang jarum panjangnya 5, 10, 15, berarti ke angka 9. Nah, jadi ibu selesai menggoreng singkong pukul 9.45. Mengerti ya, Anda sekalian? Dan Anda boleh isi di halaman 166 nomor 1 dan nomor 2. Nah, di sini sudah ada nih waktu saat ini. Nih, waktu saat ininya jam 8. Kalau waktu sebelumnya 15 menit yang lalu sebelum jam 8, berarti kalau kesini dikurang jam 8, dikurang 15 menit yang lalu, kemudian 15 menit kemudian sesudahnya, berarti kalau kemudian itu dikurang apa ditambah? Ditambah, berarti jam 8 ditambah 15 menit. Nah, kemudian yang ininya soal dan soleha sama ya. Nah, kemudian yang ini tentukan waktu-waktu berikut 10 menit sudah pukul 04.25. Tadi ingat rumusnya apa? Yang sesudah dan yang rumus sebelum. Yang sesudah itu dikurang apa ditambah? Yang sebelum itu ditambah apa dikurang? Boleh lihat di halaman sebelumnya ya. Anda yang saya dan soleha. Soleh dan soleha masuk ke Indonesia lagi ya. Menyambung yang tadi, menyimpulkan informasi dari teks tentang energi alternatif. Ya, informasi yang terdapat dalam teks dapat kita peroleh setelah membaca teks secara keseluruhan dan cermat. Kita dapat mendiskusikan informasi yang kita peroleh dengan orang lain. Setelah itu kita dapat menyimpulkan hasil dari diskusi yang dilakukan. Nah, berikut langkah-langkah penyimpulan informasi dari teks. Jadi kalau kita nanti baca teks itu harus dengan cermat
dan keseluruhan ya, secara keseluruhan. Nanti kita bisa menentukan langkah-langkahnya, bisa menentukan atau menyimpulkan hasil diskusinya. Kemudian di sini ada langkah-langkah menyimpulkan informasi. 1. Menyimak atau membaca informasi dari teks dengan cermat. Ya, harus membaca teks itu dengan cermat. 2. Catat hal pokok isi informasi yang didapat. Jadi, Soleh dan Soleha mencatat hal pokok isi informasi yang didapat. 3. Membuat simpulan informasi dengan cara menyusun pokok-pokok informasi menjadi kalimat yang baik dan benar. Tadi sesudah kita mencatat pokok informasi, kemudian kita susun menjadi sebuah kalimat yang baik dan benar. Ya, Soleh dan Soleha. Kemudian kita ke matematika lagi di halaman 168. Nih, tentang soal cerita waktu sebelum dan sesudah waktu yang ditentukan. Kita sering menggunakan penghitungan waktu sebelum dan sesudah waktu yang ditentukan. Misalnya menentukan waktu 15 menit sebelum karena listrik tiba. Nah, contoh soalnya ya. Kakak Jonas menanam biji kacang hijau dengan media tumbuh kapas basah. Biji kacang hijau akan mulai tumbuh dan berkecambah setelah 5 hari. Berarti setelah berapa? 5 hari tumbuhnya ya. Jika kakak menanam biji kacang hijau pada hari Rabu, di hari Rabu nanamnya hari, apakah kacang hijau yang kakak tanam mulai berkecambah? Berarti maju apa mundur harinya? Maju. Kita tulis seperti ini penyelesaiannya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Nah, di sini hari apa tadi? Hari Rabu. Berapa hari tadi ininya? Mundur hari apa nanti akan tumbuhnya? Nah, menanam kacang hijau ini pada hari Rabu. Nah, tumbuhnya itu 5 hari. Berarti dari hari Rabu kita hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hari Senin ya, Soleh dan Soleha. Masuk di sini ke halaman 169, ada latihan soal. Kita isi bareng-bareng sama Ustazah ya, Soleh dan Soleha. Nomor 1. Dayu dan Fitri membuat kincir angin kecil bersama. Mereka membuat dengan bahan bambu dan karton. Saat ini pukul 16.15. Nah, dan mereka sudah mulai membuatnya sejak 1 jam yang lalu. Berarti 1 jam yang lalu. Pukul berapakah Dayu dan Fitri mulai membuat kincir angin? Berarti dikurang apa ditambah kalau 1 jam yang lalu? Dikurang. Nah, di sini ada kita contohnya nih. Tadi pukul sebelumnya sekarang kan pukul 16.15 nih. 16.15 kemudian dikurang 1 jam yang lalu. Nah, kalau 16.15 dikurangi 1 jam berarti 15.15 berarti pukul 15.15. Nah, pukul berapa? Pukul 3:15 ya, Soleh dan Soleha. Kemudian yang kedua, bus berbahan bakar biologis tiba di terminal 15 menit sebelum jadwal keberangkatan. Jika jadwal keberangkatan bus tersebut adalah pukul 7.25, pukul berapa bus tersebut tiba di terminal? Sama ini. Keberangkatannya pukul 7.25, ternyata bus sudah tiba 15 menit yang lalu. Nah, pukul berapa bus tersebut tiba di terminal? Berarti pukul berapa? Dikurang lagi. Ya, dikurang lagi berarti jam 7.25 dikurang 15 menit. Berarti kalau 15 menit yang mundurnya yang ini yang panjangnya ya. Mundur 15 menit. 5, 10, 15 berarti ke angka 2. Berarti 7 ke angka 2. Berarti berapa? 07, 10. Ya, sadar saya. Kemudian nomor 3,
4 bulan lalu, Dedi dan keluarganya berlibur ke Waduk Jatiluhur. Selain sebagai tempat wisata, Waduk Jatiluhur juga berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air. Jika sekarang bulan April, bulan apakah Dedi dan keluarga berlibur ke Waduk Jatiluhur? 4 bulan yang lalu, berarti dikurang juga. Kita tulis nih, Januari, Februari sampai Desember. Nah, sekarang bulan April, 4 bulan yang lalu bulan apa? Berarti maju apa mundur? Mundur. 1, 2, 3. Nah, kalau mundur di sini apa? Desember. Berarti di sini bulan yang lalunya Desember. Ya, saya dan Saleh mengerti? Mengerti ya. Kemudian kita ke PPKN. Akibat tidak menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ada juga akibatnya kalau kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang tidak dijaga dengan baik dapat mengakibatkan kerugian bagi kita. Apa saja kerugiannya? Contohnya, membuang sampah di sungai akan menyebabkan bencana banjir, munculnya bibit penyakit, dan terganggunya ketersediaan air bersih untuk kegiatan sehari-hari. Kehidupan akan terganggu jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Benar ya, sahabat dan salehah. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan dimanapun kita berada. Menjaga lingkungan dengan baik merupakan kewajiban kita semua. Jadi bukan kewajiban bunda, bukan kewajiban ayah, bukan kewajiban kakak. Misalkan menjaga kebersihan di rumah, itu kewajiban semua anggota keluarga yang ada di rumah. Kita harus saling mengingatkan satu sama lain untuk menjaga lingkungan. Contoh upaya menjaga lingkungan yaitu dengan melakukan piket sesuai dengan jadwal yang ditentukan, kerja bakti di lingkungan rumah, dan upaya diri sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya. Ya, saya dan salehah. Jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan yang ada di mana saja, yang lingkungan yang ada di rumah, lingkungan yang ada di sekolah, kita harus menjaganya. Ya, kita harus bertanggung jawab, harus menjaga kebersihannya agar kita nyaman dan terhindar dari penyakit. Ya, saya dan salehah, mengerti ya? Alhamdulillah, saya dan salehah, pembelajaran hari ini sudah selesai dilaksanakan. Terima kasih ya yang sudah menyaksikan sampai dengan selesai. Dikerjakan ya, saya dan salehah, tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.